أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 264. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifata jalisul kubaro'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Dan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Hanifah, pergaulilah pembesar-pembesar dan bertanyalah kepada ulama, dan pergaulilah para hukama. Ulama terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ulama yang sangat ahli di dalam hukum-hukum Allah Ta'ala, yaitu ulama penasehat yang disebut ashabul fatwa. Yang kedua, ulama yang sangat makrifat akan zat Allah yang disebut para hukama. Kedua golongan ulama ini sama-sama menitik beratkan kepada upaya perbaikan tingkah laku atau akhlak, sebab hati mereka selalu melihat dengan makrifatnya terhadap Allah dan selalu terbuka dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-kubaro, jadi ulama-ulama besar. Jadi sekali lagi bisa kita lihat, jadi orang-orang yang mendapatkan hikmah itu di surat Al-Baqarah ayat 269, kemudian para ulama itu ada di surat Fatir ayat 28 sampai 35, dan kita hendaknya mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati para pemimpin-pemimpin kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dari surat An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Raban kepada kita. R-nya adalah rahmatnya Allah, A-nya adalah ampunannya Allah, Ban-nya adalah bebas api neraka. Bisa dilihat di surat Ali Imran mulai 132 sampai ayat 136. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah-langkah kita. Amin amin ya robbal alamin. Kita senantiasa berdoa untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya, dan mendapatkan rizki mulia dan maqamah mahmudah. Amin ya robbal alamin. Dan doa-doa kita untuk ayah kita yang sudah wafat, dan ibu kita yang sudah wafat, dan guru-guru kita pecinta baca Al-Quran di bumi ini, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Mari kita doakan, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan juga surat Al-Hasr ayat 10 sampai 24. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 264. Orang-orang yang beriman agar jangan sampai melenyapkan pahala infak dan sedekah mereka karena menyertainya dengan kata-kata yang menyakitkan hati atau dengan menyebut-nyebut infak yang telah diberikan itu. Jadi ini sebuah larangan. Orang-orang yang beriman takwa itu punya nawaitu, hati yang tulus dan ikhlas. Jadi infaknya itu adalah karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangat bisa menjaga sekali. Jadi orang-orang yang diberikan sedekah, diberikan infak, diberikan zakat oleh orang-orang yang beriman itu rata-rata mereka menerimanya dengan senang hati.
Bahkan mereka mendoakan barakallah fi ahlika wa malika. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala itu memberkahi keluarga besarmu dan juga harta bendamu. Yang disampaikan Allah di sini biasanya orang-orang yang riya, orang-orang yang menyakiti ini adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu karena hatinya sakit, jadi sukanya mengungkit-ungkit, sehingga kalau namanya zakat ataupun infak sedekah itu diungkit-ungkit, kemudian menyakiti si penerimanya, bisa jadi semuanya itu akan hilang pahalanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Infak atau sedekah bertujuan untuk menghibur dan meringankan penderitaan fakir miskin dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Itulah sebabnya maka sedekah tidak boleh disebut-sebut atau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati si penerimanya. Jadi sekali lagi, orang yang fakir, orang yang miskin itu hatinya sangat sensitif. Jadi kalau dia disebut-sebut kemudian disakiti, pasti dia akan sedih karena dia miskin papa. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepribadian yang jelek ini. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah, amin ya rabbal alamin. Apabila sedekah tersebut disertai dengan kata-kata semacam itu, maka tujuan utama dari sedekah tersebut yaitu untuk menghibur dan meringankan penderitaan tidak akan tercapai. Sebab itu Allah melarangnya dan menegaskan bahwa sedekah semacam itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita bersedekah, kita harus menata hati kita, menata pikiran kita, menata ucapan kita, menata sikap kita. Jadi harus memohon pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi supaya pada saat kita melepaskan sedekah itu benar-benar kita dibimbing oleh Allah untuk yang namanya ikhlas. Surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208 nanti dilihat. Dan juga surat Al-Baqarah 260 sampai 274. Orang-orang yang bersedekah karena riya sama halnya dengan orang yang melakukan ibadah sholat dengan riya. Ibadah sholatnya tidak akan mendapat pahala dan tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Sebab tujuan sholat adalah menghadapkan segenap hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengagungkan kebesaran dan kekuasaannya dan memanjatkan syukur atas segala rahmatnya. Sedang orang yang sholat karena riya, perhatiannya bukan tertuju kepada Allah, melainkan kepada orang-orang yang diharapkan akan memuji dan menyanjungnya. Nah, sekali lagi, orang yang sholatnya kusala, orang yang sholatnya ro'un, orang yang sholatnya itu main-main adalah sholatnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu suka mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Bisa dilihat potretnya ada di surat An-Nisa ayat 142 sampai 147 atau surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 atau surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mudah-mudahan orang yang riya, orang munafik ini mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Sifat riya adalah tabiat yang tidak baik. Sebagian orang ingin dipuji dan disanjung atas sesuatu kebajikan yang dilakukannya. Orang yang bersedekah yang mengharapkan pujian dan terima kasih dari yang menerima sedekah atau dari orang lain, bila pada suatu ketika dia merasa kurang dipuji dan kurang ucapan terima kasih kepadanya dari si penerima atau kurang penghargaan si penerima tersebut sedekahnya, dia akan merasa sangat kecewa
dalam keadaan demikian sangat besar kemungkinan dia akan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan si penerima, sehingga sedekahnya tidak akan mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertabiat semacam ini sesungguhnya tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sedekah semacam ini adalah seperti debu di atas batu yang licin. Apabila datang hujan lebat maka debu itu hilang lenyap, tak berbekas. Demikian pula halnya sedekah yang diberikan karena riya, tidak akan mendatangkan pahala apapun di akhirat nanti, sebab amalan itu tidak dilakukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena mengharapkan pujian manusia semata. Dengan demikian dia tidak memperoleh hasil apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan hasil apa-apa dari sedekahnya itu, karena sedekah yang disertai dengan riya atau perkataan yang menyakitkan hati hanya akan menimbulkan kebencian masyarakat kepadanya. Sedangkan dia tidak memperoleh pahala di sisi Allah karena riya, dan kata-kata yang tidak menyenangkan itu telah menghapuskan pahala amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala hanya kepada orang-orang yang beramal dengan ikhlas, ingin mensucikan diri dan memperbaiki keadaan mereka, dan semata-mata mengharapkan ridhonya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bagi sedekah yang disertai riya dan umpatan seperti erosi tanah yang berada di atas batu. Erosi adalah proses hilangnya tanah dari permukaan bumi. Pada umumnya karena terangkut oleh aliran air, semakin besar curah hujan yang jatuh maka akan semakin banyak dan cepat partikel tanah yang tererosi. Proses pembentukan tanah di atas batuan terjadi dalam waktu yang lama, tetapi oleh hujan yang lebat lapisan tanah itu dapat dengan mudah dan cepat terangkut dan hilang dari permukaan batu. Jika tanah di atas batu telah hilang, maka batu merupakan partikel yang tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Perumpamaan demikian menggambarkan bahwa orang yang dengan susah payah mengumpulkan harta lalu bersedekah, tetapi sedekahnya itu disertai riya dan umpatan, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa, baik manfaat pahala maupun ridho Allah dari apa yang disedekahkannya itu. Kebiasaan membagi-bagikan uang kepada peminta-minta yang biasanya berkerumun di depan masjid selepas sholat Jumat atau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha atau di tempat lain, di samping tampak sebagai sedekah dan perbuatan sosial terhadap orang miskin, juga mempunyai efek yang kurang baik, bahkan mungkin juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan riya. Kebiasaan ini justru akan mengundang orang yang tidak kita kenal datang ke tempat-tempat ibadah hanya untuk meminta-minta, bukan untuk ikut beribadah, sehingga hari raya Islam itu hanya merupakan hari pameran kemiskinan di mana-mana. Ada sebuah masjid yang pimpinannya melarang jamaahnya bersedekah kepada para pengemis-pengemis yang biasa datang berkerumun di pintu-pintu masjid kota itu. Ternyata cara ini berhasil karena kemudian memang tak seorang pun yang datang ke masjid itu untuk meminta-minta. Orang miskin dan kaum du'afa seharusnya menjadi tanggung jawab bersama mereka yang mampu. Kita bersyukur bahwa sekarang sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk khusus untuk menghadapi masalah ini. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir, dolim, fasik, munafik, musyrik, karena petunjuk itu berdasarkan iman. Iman itu ialah yang membimbing seseorang kepada keikhlasan beramal dan menjaga diri dari perbuatan ucapan yang dapat merusak amalnya serta melenyapkan pahalanya. Maka dalam ayat ini terdapat kata sindiran bahwa sifat riya dan kata-kata yang tidak menyenangkan itu adalah sebagian dari sifat perbuatan orang-orang kafir yang harus dijauhi oleh orang-orang mukmin.
Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang mencela sedekah yang disertai dengan ucapan yang menyakitkan hati. Imam Muslim meriwayatkan hadis berikut dari Abu Dar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, ada 3 macam orang yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka dari dosa, dan mereka akan mendapat adab yang pedih, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya apabila dia memberikan sesuatu, dan orang yang suka memakai sarungnya terlalu ke bawah sampai menyapu tanah karena congkaknya, dan orang yang berusaha melariskan dagangannya dengan sumpah yang bohong. Riwayat Imam Muslim dari Abu Dar. Imam An-Nasai juga meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang selalu minum khamr, dan tidak pula orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya, dan tidak pula orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Riwayat Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini kita terbimbing untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.